Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini saya selaku moderator Muhammad Ansarullah dengan NIM 1118044 05 kali 14. Kemudian ada kawan saya bernama Umniah Wahidah dan Robani Agustin akan membahas terkait wadi'ah, wakalah, dan hibah. Penjelasan pertama mengenai wadi'ah akan dibahas oleh Umniah. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Umniah Wahidah Asriyah, NIM belakang 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang wadi'ah. Wadi'ah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, bab 1 pasal 20 ayat 17, memiliki arti yaitu penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercayai untuk menjaga dana tersebut. Jenis-jenis wadi'ah yang diatur dalam pasal 413 yaitu ada 2 macam, yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah domah. Akad wadi'ah amanah, mustaudi tidak dapat menggunakan objek wadi'ah kecuali izin dari muadi. Sementara akad wadi'ah domah, mustadi dapat menggunakan objek wadi'ah tanpa seizin muadi. Mustadi dalam akad ini dapat memberikan imbalan kepada muadi atas dasar sukarela. Rukun dan syarat wadi'ah menurut pasal 409. Yang pertama ada objek wadi'ah, yang kedua ada muadi. Muadi itu penitip barang. Yang ketiga ada mustauda, yaitu penerima barang. Yang keempat akad. Objeknya ini diatur dalam pasal 411 yang menjelaskan itu objek wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserah terimakan kepada muadi dan mustauda. Nah, sementara muadi dan mustauda itu diatur dalam pasal 410, yaitu para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum. Selanjutnya, akad. Bab akad ini dijelaskan dalam pasal 409 ayat 2, yaitu akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, dan isyarat. Penyimpanan wadi'ah yang diatur dalam pasal 415 sampai 423, mustadi boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan objek wadi'ah ini, dan mustadi harus menyimpan objek wadi'ah di tempat yang layak dan pantas. Apabila mustadi terdiri atas beberapa pihak dan objek wadi'ah tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain, atau mereka penyimpanannya secara bergiliran. Nah, selanjutnya apabila objek wadi'ah dapat dipisah-pisahkan, maka masing-masing muadi dapat membagi-bagi objek wadi'ah sama besarnya, sehingga setiap pihak yang menyimpan bagiannya, setiap pihak yang menyimpan bagian wadi'ah itu dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya ke pihak yang lain. Nah, apabila muadi tidak diketahui keberadaannya, mustadi harus tetap menyimpan objek wadi'ahnya. Dan apabila objek wadi'ah ini hartanya yang itu bentuknya rusak atau apabila disimpan lama, maka mustadi berhak menjualnya. Terus selanjutnya, apabila objek wadi'ah memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka muadi harus bertanggung jawab atas biaya tersebut. Mustadi dilarang mencampurkan objek wadi'ah dengan harta yang lainnya. Dan mustadi tidak boleh mengalihkan objek wadi'ah kepada pihak lain tanpa seizin dari muadi gitu.
Selanjutnya, pengembalian objek wadiah yang dijelaskan dalam pasal 424 sampai 428. Yang pertama, muadi dapat mengambilnya kembali objek wadiah sebagai ketentuan dalam akad supaya biaya yang berkaitan dengan pengambilan objek wadiah menjadi tanggung jawab muadi. Apabila muadi meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan objek wadiahnya. Nah, segala sesuatu yang dihasilkan oleh objek wadiah menjadi milik muadi. Apabila muadi tidak diketahui lagi keberadaannya, muadi harus menyerahkan objek wadiah kepada keluarga muadi. Apabila mustadi meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan objek wadiah, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada muadi. Apabila objek wadiah hilang karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya. Apabila muadi meninggal dunia, maka objek wadiah harus disertakan kepada ahli warisnya. Selanjutnya, macam-macam akad wadiah yang dijelaskan dalam pasal 413. Dalam akad wadiah ini ada dua, yaitu akad wadiah amanah, mustadi tidak dapat menggunakan objek, dan yang kedua akad wadiah domah, mustadi dapat menggunakan objek wadiah tanpa seizin muadi. Mustadi dalam akad wadiah domah dapat memberikan imbalan kepada muadi atas dasar sukarela. Sekian pembahasan wadiah dari saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan mengenai wakalah akan dibahas oleh Saudari Robania Agustin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang wakalah. Wakalah pada buku 2 bab 1 pasal 20 ayat 19 yang berarti wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya rukun dan syarat wakalah pada pasal 452 yaitu wakil dan muwakil. Pada bab bagian pertama pasal 452 ayat 2, akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul. Akad pemberian kuasa batal apabila pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. Syarat muwakil. Yang pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Yang kedua, orang mukalaf atau anak mumaiz dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan salah dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah dan sebagainya. Selanjutnya syarat wakil, yaitu cakap untuk bertindak di mata hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Selanjutnya yaitu syarat wakalah yang terdapat pada pasal 457 sampai dengan 459. Yang pertama, orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. Yang ketiga, seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya. Yang keempat, seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya. Selanjutnya, seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampunan boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya. Selanjutnya, seorang penerima kuasa harus sehat akal, pikirannya, dan mempunyai
pemahaman yang sempurna, serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa. Selanjutnya, seorang anak yang sudah mempunyai pahaman yang sempurna, serta cakap melakukan perbuatan hukum, sah menjadi seorang penerima kuasa. Seorang anak penerima kuasa, seperti yang disebut pada ayat 2 di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya. Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat 3 di atas dimiliki oleh penerima kuasa. Yang terakhir, seorang atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam berkaitan dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu akad wakalah. Akad wakalah bil ujrah ini memiliki definisi di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan memberi ujroh atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi. Akad ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Contoh penerapannya terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah proses transfer atau pengiriman tersebut. Pihak bank meminta upah atau imbalan kepada nasabah sebagai balas jasa transfernya. Selanjutnya, ketentuan umum wakalah yang diatur dalam pasal 260 sampai dengan 460 sampai dengan 469. Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal atau usaha harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Apabila transaksi tersebut tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah. Selanjutnya, transaksi pemberian kuasa sah apabila kekuasaannya dilakukan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Yang ketiga, hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberi kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. Yang keempat, barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa, penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan. Yang kelima, apabila seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang, dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berhutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugiannya. Yang keenam, bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugiannya. Yang ketujuh, apabila seorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa. Yang ke-8, pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang diberikan kuasa. Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa. Yang 9, apabila seorang atau badan usaha yang selanjutnya pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak. Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas. Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. Apabila pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapatkan upah, maka pelayanan itu bersifat kebaikan saja dan tidak berhak meminta pembayarannya.
Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, alhamdulillah setelah tadi kita sudah membahas mengenai wadi'ah dan wakalah, saya di sini akan menjelaskan terkait hibah. Jadi perlu kita ketahui pengertian dari hibah dulu. Hibah menurut terminologi adalah aqdun yufidut tamlik. Pada intinya, hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Kemudian ada rukun dan syarat dari hibah ini sendiri. Yang pertama adalah menurut pasal 685 bab keempat. Yang pertama, orang yang memberi atau wahib, pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Menurut pasal 686 ayat 2, kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang diberi atau mauhublah, penerima hibah adalah setiap orang baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Jadi hibah ini diberikan tidak hanya kepada individu satu orang saja, namun bisa juga diberikan kepada badan hukum tertentu yang memang layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada harta atau barang yang dihibahkan atau mauhubih. Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Jadi gak cuman barang yang memang bergerak, jadi barang yang tidak bergerak pun bisa dihibahkan. Ya. Kemudian ada yang keempat ada pernyataan atau ikrar. Dan yang kelima dari rukun dan syarat hibah adalah penyerahan atau qabd. Dalam pasal 686 ayat 1 dan 3 menyatakan suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan ijab. Dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata tulisan atau isyarat yang mengundang arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Jadi meskipun secara isyarat pun bisa hibah diberikan atau beralih kepemilikannya kepada orang lain atau mauhublah, ya, orang yang diberi hibah. Kemudian persyaratan akad hibah. Pada pasal 704 sampai 708 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa hibah yang diberikan sebagai harta yang disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah. Jadi ketika akad hibah, barang yang dihibahkan harus sudah ada, harus jelas, harus tampak, ya. Kemudian harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah, bukan harta orang lain. Dia harus benar-benar harta dari si penghibah. Kemudian yang ketiga, harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya, meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan. Kemudian yang selanjutnya, suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui. Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa. Jadi orang gila tidak bisa menjadi penghibah, gitu ya. Harus sehat akalnya dan telah dewasa. Jadi harus akil balik. Hibah yang terjadi karena adanya paksaan batal. Jadi tidak bisa barang yang dihibahkan karena paksaan dari orang lain atau desakan dari orang lain, gitu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai penarikan harta hibah. Pada pasal 710 sampai 721 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan, wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan. Jadi wahib atau penghibah bisa menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri, ya, sebelum harta hibah itu diserahkan. Jadi bisanya sebelum harta hibah itu diserahkan, bisa ditarik kembali. Kemudian penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan dengan syarat si penerima menyetujuinya. Tidak hanya sebelum hartanya diserahkan kepada penerima hibah, tapi ketika diserahkan pun bisa ditarik kembali dengan syarat si penerima hibah tadi memang menyetujui
ditarik kembali hibah tersebut. Kemudian selanjutnya, apabila wahib menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhub atau mauhublah atau tanpa keputusan pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain, dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian. Jadi di sini dijelaskan apabila sang penghibah menarik kembali mauhub yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari mauhublah, maka ini bisa dikategorikan perampasan ya barang orang lain, karena kan si mauhub ini udah menyerahkan kepada mauhub, si wahib ini sudah menyerahkan kepada mauhublah. Nah tiba-tiba ia pengen narik kembali, istilahnya balik lidah gitu ya kalau dalam masyarakat umum. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai perampasan barang orang lain, bisa dipidanakan juga. Terus dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali. Kemudian suatu sodakoh tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apapun. Ini dasarnya. Ini dasar mengapa penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Karena ini sudah sodakoh tidak dapat ditarik kembali jika sudah diserahkan dengan alasan apapun. Itu ya. Terus ada pembahasan lain, yaitu mengenai hibah orang yang sakit. Pasal 724, apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah. Dan Baitul Mal atau balai harta peninggalan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal. Jadi ada seseorang yang memang tidak punya ahli waris gitu ya, karena memang ahli warisnya sudah meninggal dan lain sebagainya, menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika orang lain tersebut atau penerima hibah tadi sedang sakit, sakitnya sakit keras, lalu maka penyerahan hibah tersebut adalah sah. Jadi nggak ada wewenang dari Baitul Mal atau balai harta peninggalan untuk menarik atau menarik hibah tadi, meskipun tadi orang tadi sudah meninggal dunia. Jadi karena sudah dapat izin, istilahnya dapat restu dari sang penghibah, jadi nggak ada wewenang dari Baitul Mal untuk menarik kembali hibah tersebut. Mungkin itu saja terkait penjelasan mengenai tadi wadi'ah dan wakalah, kemudian ada hibah dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengambil hikmah dari penjelasan mengenai wadi'ah, wakalah, dan hibah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata atau penyampaian materi. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.